Shalom, hari ini kita bertemu kembali dalam serial Mimbar Rohani Kristen bersama dengan saya, Johnny Meyer Panjaitan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka makanan minuman kita akan diberkati Tuhan dan kita akan dijauhkan dari sakit penyakit. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada kesempatan yang indah ini, yang luar biasa ini. Kami percaya ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu, maka kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat terbelenggu oleh kuasa kegelapan Engkau bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang belum mengenal Engkau Yesus secara pribadi, hamba berdoa Engkau jamah dan Engkau bukakan mata hati pikirannya supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus. Yang memiliki masalah, berikan jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami percaya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya saudara, jumpa lagi dengan kita dalam serial Mimbar Rohani Kristen. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tema kita pada kesempatan hari ini saya beri judul Masih Ada Jalannya Tuhan. Saudara, kita berkata kepada kita, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14 Alkitab berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Salam Tuhan, bahwa kebenaran Alkitab yang tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ini mengisahkan bahwa bangsa Israel disuruh Tuhan untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan menuju yang namanya tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di sana nantinya bangsa Israel sudah disiapkan tempat yang luar biasa daripada Tuhan. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Mereka harus lepas dari perbudakan menuju tempat yang luar biasa, di mana di situ ada susu, ada madu, ada segala macam yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka, dan mereka juga di sana nantinya harus menyembah kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itu Tuhan memberikan mereka yang namanya kesempatan untuk keluar dari Mesir untuk menuju yang namanya tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi di tengah jalan, mereka mendapati yang namanya Laut Ciberau. Di sana begitu mereka melihat laut itu, mereka merasakan bahwa kenapa ketika kita sudah keluar dari yang namanya Mesir, tiba-tiba di tengah jalan ada Laut Ciberau, yang artinya maka mereka mencemaskan kehidupan mereka. Mereka bertanya kepada Musa, Musa, apakah ini yang dijanjikan Tuhan bagi kita? Bagaimana kita bisa menyeberangi Laut Ciberau ini, sedangkan di belakang kita ada orang Mesir? Musa, yang harusnya kami di Mesir nggak apa-apa, kami menjadi seorang budak tidak apa-apa, yang terpenting kami bisa makan gratis, yang terpenting kami bisa makan makanan di Mesir. Tetapi engkau ingin membawa kami ke tempat ini, engkau ingin membunuh kami semua, Musa. Saudara, sebelum mereka menjumpai yang namanya Laut Ciberau, mereka sudah melihat yang namanya kuasa Tuhan di Mesir. Mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi mereka tidak ingat bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Sekalipun ada laut di tengah mereka, di pandangan mereka, mereka lupa bahwa Tuhan dulu pernah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di tanah Mesir.
di mana Tuhan pelihara mereka, di mana Tuhan menyiapkan hal-hal yang dahsyat bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi, mereka sudah lupa bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat dan kuasanya bagi mereka. Mereka juga lupa bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan begitu cepatnya. Bila kita melihat kisah dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah mengizinkan sesuatu yang menakutkan mereka terjadi. Mereka dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya, dan mereka berada dalam keadaan terjepit. Tidak ada jalan, sehingga bangsa Israel sangat ketakutan. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Musa sebagai pemimpin mengatakan firman Tuhan kepada mereka yang membangkitkan iman mereka. Musa berkata, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Artinya, Musa ingin mengatakan kepada bangsa Israel, milikilah iman, iman percaya, jangan ditakut. Berdirilah tetap dan lihatlah, Tuhan mampu membuat mujizat, Tuhan mampu membuat sesuatu yang luar biasa, karena Dia Tuhan, karena Dia Allah yang besar. Tetapi apa yang terjadi, bahwa bangsa Israel lupa tentang yang namanya Tuhan yang besar. Dan Musa juga berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara garis bawahi bahwa Tuhan akan berperang. Artinya bahwa Tuhan yang memiliki segalanya untuk melakukan yang terbaik bagi orang Israel. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana mengetahui bahwa masih ada jalannya Tuhan? Ya, yang pertama saya pelajari di Alkitab, milikilah pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, saya percaya jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, maka sekalipun ada masalah, maka sekalipun ada sakit, penyakit, hal-hal yang menurut kita tidak mampu, ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan akan membuat jalan yang baru bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 Alkitab berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pada saat orang Mesir mengejar bangsa Israel dengan menggunakan kereta dan pasukan berkuda, bangsa Israel sangat ketakutan. Saudara, mereka ketakutan. Ketakutan ada dua, ketakutan terhadap bangsa Israel, dan mereka takut juga di tengah jalan ini ada laut. Bagaimana caranya mereka bisa menyeberang laut di berau? Mereka menjengkali yang namanya kuasa Tuhan. Mereka berpikir bahwa pada hari itu mereka pasti binasa oleh serangan orang Mesir. Saudara, perbedaannya antara bangsa Israel dengan Musa, bangsa Israel mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Sedangkan Musa berpikir sebaliknya. Bagi Musa saat itu, di saat terjadi yang namanya bangsa Mesir mengejar mereka dan di depan mereka ada laut berau, Musa itu mengatakan bahwa saat itulah saat yang tepat bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya dalam menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, berbeda. Pemikiran Musa dengan pemikiran bangsa Israel sangat berbeda. Kenapa? Karena Musa mengenal yang namanya Tuhan dengan benar. Musa mengenal Tuhan. Musa tahu bahwa Tuhan pasti yang berjanji dan Dia juga pasti akan menepati tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan yang namanya orang Israel mati di tengah jalan.
Musa mengetahui bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu membuat jalan-jalan bagi mereka. Bangsa Israel ketakutan dan berseru kepada Tuhan. Mereka juga komplain kepada Musa yang telah mengganggu ketenangan hidup mereka dan membawa mereka ke dalam bahaya yang besar bagi mereka. Bagi orang Israel, laut berau, dan di belakang mereka ada orang Mesir. Itu merupakan bahaya yang besar bagi mereka. Musa juga mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan menempatkan mereka dalam situasi demikian. Musa percaya juga bahwa Tuhan pasti menyelamatkan umatnya. Musa tahu bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan umatnya. Soalnya ketakutan bangsa Israel membuktikan bahwa kurangnya iman kepada Tuhan. Ya, ketika kita kurang iman kepada Tuhan, kurang percaya, maka yang timbul dalam hati kita ketakutan. Kita takut menghadapi situasi-situasi. Kita takut menghadapi yang namanya pergumulan dalam hidup ini. Bukan mencari Tuhan, tapi karena sudah takut terlebih dahulu, maka iman kita semakin kerdil. Tetapi Musa memberikan penguatan kepada bangsa Israel untuk jangan takut dan tetap berdiri dan menantikan keselamatan atau pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tolong Tuhan. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah lama mengidap sakit penyakit. Saya sudah lama mengidap yang namanya sakit penyakit yang Tuhan tak kunjung sembuh. Dengar baik. Kenalilah Tuhan dengan benar. Mungkin melalui sakit penyakit, ada hal-hal yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin melalui permasalahan kita. Tuhan ingin kita lebih dekat lagi untuk mengenal Dia. Menyembah Dia. Berseru kepada Dia. Meminta pertolongan kepada Dia. Semakin dekat lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Musa meyakini bahwa cara Tuhan menolong umatnya selalu unik. Ya. Musa meyakinkan bahwa cara Tuhan menolong umatnya itu selalu unik gitu. Kadang Tuhan melakukan A, kadang Tuhan melakukan B. Jadi cara Tuhan itu berbeda-beda. Dan Tuhan juga melakukan karyanya untuk menolong umat Israel itu sangat menakjubkan. Gak masuk di akal manusia, saudara. Manusia tidak bisa mencengkali yang namanya karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa. Dan tidak pernah sama pertolongan Tuhan. Iya, tidak pernah sama. Dia selalu berbeda-beda menolong umat-umat. Tuhan membelah laut berau, sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyeberangi. Sebaliknya ketika orang-orang Israel mencoba melakukan hal yang sama, mereka semua tenggelam dan mati. Ya, seorang Tuhan. Kita percaya ketika kita selalu berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat jalan-jalan yang baru bagi kita. Jalan Tuhan sangat menakjubkan. Dia sungguh luar biasa. Yang dihadapi orang Israel bukan lagi tentara Mesir. Ya. Bukan lagi laut berau. Ya. Tetapi rasa ketakutan, ketidakpercayaan, kemustahilan, dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Saudara, lihat bangsa Israel itu mengalami yang namanya ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Lalu ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan. Lalu kemustahilan, kayaknya nggak mungkin kita bisa selamat dari orang-orang Mesir. Dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi mereka sudah pikirkan, lalu mereka masukkan dalam pikiran otak mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu mampu melakukan mujizatnya. Soal Tuhan, kita semua pasti pernah berjalan melintasi pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor.
Ya mungkin kalau kita pergi ke mall, awalnya pintu tertutup, ketika kita mendekati sensor, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Sebelum kita cukup dekat dengan sensor itu, maka pintu tetap dalam kondisi tertutup. Dan akan tetap tertutup selama kita tidak melangkah mendekatinya. Tetapi ketika kita mulai berjalan hingga cukup dekat dengan sensor, maka pintu itu akan segera terbuka. Dan kita dapat melintas masuk. Sesungguhnya sesederhana itulah cara kerja iman. Sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Ada banyak orang Kristen yang merindukan terobosan terjadi dalam hidup mereka, namun hal itu belum pernah mereka lakukan atau belum pernah mereka alami. Bukan karena mereka kurang berdoa atau kurang percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi lebih karena mereka belum melangkah dengan iman. Jadi seorang Tuhan, kita garis bawahi, kita perlu percaya dengan kuasa Tuhan, lalu kita perlu juga melangkah dengan iman. Kita percaya ketika kita melangkah dengan iman, maka akan ada yang namanya terobosan-terobosan yang luar biasa dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam hal apapun, kita akan melihat terobosan-terobosan yang luar biasa jika kita melangkah dengan iman. Saya percaya ketika kita melangkah dengan iman, maka pintu yang tertutup sekalipun akan Tuhan bukakan bagi kita, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Sehingga ketika kita dekat kepada Tuhan, mengenal Dia dengan luar biasa, maka pintu yang tertutup, tergembok sekalipun akan Tuhan bukakan. Yang terpenting, kenalilah Tuhan kita dengan benar. Dekatkanlah diri kepada Dia, maka kita akan melihat pintu-pintu akan dibukakan bagi kita. Dan saya percaya hari ini juga saudara yang menyaksikan channel Mimbar Rohani Kristen, jika saudara mengalami sakit penyakit, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Kenalilah Dia dengan benar. Allah sangat menginginkan supaya kita mengenali Dia dengan benar. Ketika kita mengenali Tuhan dengan benar, maka kita percaya sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan, masalah kita akan Tuhan berikan jalan keluar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita tidak berpikir negatif tentang Tuhan, tapi kita berpikir hal-hal yang positif, bahwa Tuhan itu mampu, bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa Dia bisa melakukan yang luar biasa bagi setiap yang percaya kepada Dia. Seorang Tuhan, ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka kita dapat melangkah dengan iman dan akan terjadi yang namanya terobosan-terobosan yang luar biasa. Makanya saudara, ketika kita mengenal Tuhan, Yesus yang kita kenal adalah Allah yang ajaib. Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi umat yang percaya kepada Dia. Orang sakit Tuhan sembuhkan yang 38 tahun, sekalipun ketika Yesus hadir di situ, Tuhan memberikan kesembuhan. Wanita pendarahan 12 tahun, ketika dia mendengar tentang Yesus, lalu dia menginginkan untuk mengenal dengan Dia lebih dekat lagi, lalu dia percaya dengan imannya, lalu dia melangkah dengan iman, dan dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, maka aku sembuh. Dan dalam sesaat itu juga, maka berhentilah pendarahannya, dan dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Seorang Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka ada hal-hal yang luar biasa ketika kita mengenal Tuhan lalu melangkah dengan iman. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 Alkitab berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mengenal Tuhan, lalu kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke hal-hal yang luar biasa. Kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita akan semakin mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita akan memahami untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita mengalami yang namanya pertumbuhan pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya,
Pengenalan akan Allah harus bertumbuh seiring dengan usia dan perjalanan waktu hidup kita. Ya, semakin kita tua, semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semakin kita sudah berumur, semakin kita menginginkan supaya Tuhan terus melindungi, menyertai kehidupan kita. Ya, wajar saja. Tetapi dengar baik, Tuhan menginginkan kita lebih lagi untuk mengenal Dia. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, kita percaya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Seorang Tuhan, hendaknya kita tidak membiarkan iblis membebani kita dengan berbagai beban, yaitu ikatan kesenangan dunia dan dosa, sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, saudara. Terkadang iblis bisa mengecohkan kehidupan kita sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara harus tetap diingat bahwa pengenalan akan Allah menentukan mutu kehidupan seseorang. Iya, pengenalan akan Tuhan itu menentukan mutu kehidupan kita. Ketika kita memiliki permasalahan, lalu kita lari daripada Tuhan, berarti mutu kehidupan kita sangat rendah, sangat kurang. Tetapi ketika kita tetap berdiri kuat, tetap yakin percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizatnya, maka mutu kehidupan kita luar biasa. Kita tetap kuat, kita tidak takut, tidak stres, tidak pusing, karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai mampu melakukan mujizatnya dengan luar biasa. Waktu hidup yang kita miliki sangat terbatas, ya benar. Oleh karena itu tetaplah di dalam Tuhan. Kita harus menggunakan waktu singkat ini untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita sembah. Semakin mengenal Allah, maka semakin tinggi kualitas hidup seseorang. Dan semakin dirinya diperkenan oleh Allah. Kita harus menjadikan hidup kita ini sebagai perburuan untuk mengenal Allah. Alkitab adalah sarananya. Pengenalan akan Allah ini tertulis dalam Alkitab. Jadi seorang Tuhan, mengenal Allah merupakan keharusan bagi kita. Mengenal yang maha kudus, yang maha tinggi, merupakan suatu keharusan bagi saudara dan saya, supaya kita semakin hari semakin memiliki mutu atau kualitas yang luar biasa. Semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesulitan, di situ justru saat yang terbaik untuk mengenal Tuhan. Ya, Musa di saat-saat yang mengalami kesulitan, di situ justru hal-hal yang terbaik untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Di situ Musa ingin meyakinkan bahwa bangsa Israel bahwa sekalipun situasi yang sulit bagi mereka, tetapi tidak bisa memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan. Padang gurun dan kekeringan, itulah saat yang terbaik untuk mengenal Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh rindu untuk kita mengenal Dia secara pribadi. Dia sungguh-sungguh menantikan kita untuk kita berkata, aku mau mengenalmu Tuhan. Tuhan mau membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Jadi Tuhan mau ketika kita ada masalah sesulit apapun, tetaplah mengenal Tuhan di balik masalah. Maka ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di balik masalah. Maka ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Tapi terkadang kita ketika menghadapi masalah, kita tidak tahu bahwa di balik masalah ada berkat Tuhan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Tetapi kita menyerah di tengah masalah. Apa yang terjadi? Ya, otomatis pintu itu tidak terbuka. Tapi ketika kita tetap percaya dan kita yakin di balik masalah ada pertolongan Tuhan, di balik masalah ada kuasa Tuhan, maka pintu secara otomatis akan terbuka dan kita akan menjumpai berkat yang luar biasa, dan kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di situ ada kuasa Tuhan, maka di situ ada berkat Tuhan, maka di situ ada kesembuhan yang akan Tuhan limpahkan bagi kita.
Nah, pengenalan akan Allah itu identik dengan mendengar firman-Nya. Saya percaya ketika kita mendengar firman, maka kita semakin mengenal akan Tuhan, semakin rindu untuk bersatu dengan Dia, bersekutu dengan Dia, mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Pengenalan akan Allah selalu disertai dengan ketaatan. Ketika kita mengenal Allah, maka kita mau taat kepada Dia, maka kita mau mengasihi Dia lebih dalam lagi dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena kita percaya Allah yang kita sembah sudah menyelamatkan kita melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang sungguh luar biasa mencurahkan kasih-Nya bagi kita, sehingga kita dilepaskan dari dosa, dan kita disembuhkan dari sakit penyakit kita, dan kita bisa berjumpa lagi dengan Bapa kita di surga. Karena Yesus mengasihi kita. Tuhan mau mengenal saudara dan saya melalui Yesus Kristus, diserahkan anak yang tunggal, supaya saudara dan saya mengenal Allah yang luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita harus kita raih. Bagi kita semakin hari semakin mengenalkan Dia. Ketaatan adalah penaklukan diri kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah Tuhan dan umatnya adalah hambanya. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan kita, di atas kita, dan kita adalah hamba di bawah Dia. Oleh karena itu, kita akan berkata, Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah yang menolong aku, Engkaulah yang menguasai hidupku, Engkaulah yang menguasai alam semesta ini, Engkaulah yang menguasai seluruh kehidupanku. Aku percaya Engkau akan memberkati, melindungiku. Soal Tuhan, pengenalan akan Allah disebut hearing knowledge atau pengetahuan yang mendengarkan. Di mana ketaatan pada firman-Nya adalah penaklukan diri di bawah otoritasnya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, berarti kita taat pada firman-Nya, dan kita menaklukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Artinya Dialah segala-galanya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan, jangan sombong. Ketika kita sudah mengenal Tuhan lebih dekat lagi, yang seharusnya kita semakin hari semakin merendahkan, ya, bukan rendah diri, tapi merendahkan hati kita, supaya kita semakin dekat kepada Dia, semakin kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Karena kita percaya itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mengenal Allah. Pengetahuan akan Allah itu identik dengan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan adalah Tuhan dan umatnya adalah hambanya. Pengetahuan akan Allah pasti menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan memimpin kita kepada pengetahuan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah tidak pernah hanya bersifat kognitif ataupun informasi tentang teologi Kristen, melainkan penyatuan jiwa dengan kebenaran firman. Jadi pengetahuan akan Allah atau pengenalan akan Tuhan identik dengan mendengarkan suara. Ketika kita setiap hari mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, atau melalui saudara menyaksikan mimbar rohani Kristen, maka kita semakin hari semakin menyatukan jiwa kita dengan kebenaran firman. Dan kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kita semakin hari bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Tuhan, pengenalan akan Allah itu sama dengan pengalaman terhadap kehadiran Allah, bukan berspekulasi tentang Allah. Kehadiran Allah adalah kasih karunia Allah. Dan kehadiran Allah tidak pernah terlepas dari kehadiran firman-Nya dalam jiwa manusia. Nah, saudara Tuhan, begitu juga umat Israel. Ketika mereka mengenal Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Ketika Musa mengenal Tuhan dengan benar, dan Musa memberikan informasi yang benar tentang Tuhan kepada umat Israel, dan umat Israel
secara tidak langsung dipaksa oleh Musa untuk mengenal Tuhan, dan dipaksa mereka juga untuk supaya lebih dekat lagi mengenal Tuhan, supaya pintu yang tertutup itu otomatis akan terbuka ketika mereka percaya dan mengenal Tuhan dengan benar. Dan laut Tiberau yang begitu dalam, yang begitu luas, maka dia akan Tuhan bukakan untuk umat Israel, dan mereka, air itu bisa berubah menjadi tembok. Bayangin, laut bisa terbelah dua. Makanya tadi saya katakan, seperti pintu. Ketika kita mendekat, maka ada sensor, maka pintu itu akan terbuka. Dan saya percaya, sensor itu adalah kuasa Tuhan. Ketika kita mendekat kepada kuasa, mendekat kepada Tuhan, maka otomatis sakit penyakit Tuhan akan berikan kesembuhan bagi kita. Permasalahan akan Tuhan berikan jalan keluar bagi kita. Dan saya percaya, barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyadari kebobrokan dirinya dan kebaikan serta kasih karunia Allah bagi jiwanya untuk memperbaiki kelakuan yang jahat. Ya saudara, ketika kita mengenal Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang begitu besar, yang sudah menolong kita, memberikan hidupnya bagi kita, menyelamatkan kita, memberikan kesembuhan setiap hari. Kita diberikan yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Menyadari kita bahwa betapa luar biasanya Allah yang kita sembah, betapa luar biasanya Tuhan yang sudah menyiapkan berkat-berkat yang begitu luar biasa. Dia sudah menciptakan alam semesta ini dan menciptakan segalanya hanya untuk setiap orang yang percaya kepada Dia, yang setiap orang selalu bersyukur kepada Dia, yang setiap orang menyatakan bahwa Tuhan Engkau dahsyat yang luar biasa. Ya seorang Tuhan, saya percaya barang siapa yang mengenal Allah akan memiliki hati yang bijaksana. Ketika kita mengenal Allah, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Dan ketika juga Musa mengenal Allah dan memiliki hati yang bijaksana, maka ada hikmat Tuhan turun atas dia. Dan Musa berkata kepada orang Israel, tetaplah kuat, berdirilah kuat, maka Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Maka ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan Musa, sehingga Musa bisa berkata seperti itu kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel bisa mendengarkan Musa, dan mereka bisa kuat, dan mereka bisa menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Ya seorang Tuhan, bijaklah ketika kita sudah mengenal Tuhan. Hiduplah dalam bijaksana. Takutlah akan Tuhan. Mengasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih dan kekuatan dari Allah. Karena Allah mengaruniakan rahmat-Nya kepada orang yang dikasihinya. Karena Daniel mengenal Allah, maka ia memiliki hidup yang bijak dan kuat. Ya? Karena Daniel mengenal Allah, maka yang memiliki hidup yang bijak dan kuat, sebab hikmat dan kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Saya percaya ketika kita mengenal Tuhan, ada masalah sekalipun, maka kita percaya Tuhan akan tetap dan pasti akan menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya berjalan dengan sendirian. Saya yakin Tuhan di atas sana akan tetap mengontrol kehidupan kita, akan tetap menyaksikan bahwa kita adalah umat-umatnya, bahwa kita adalah biji matanya. Dia akan mengerahkan pertolongannya bagi umat-umat yang dikasihinya. Dan hari ini, dengar baik, jika saudara ada masalah, kenalilah Tuhan di dalam permasalahan kita. Ketika kita ada sakit penyakit, kenalilah Tuhan melalui hal tersebut. Semakinlah dekat sama Tuhan. Saya percaya, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, maka ada pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Pengenalan akan Allah berarti memperoleh kasih karunia dari Allah dalam jiwanya. Sehingga jiwanya adalah bagian Allah, dan Allah adalah bagian jiwanya. Ya, ketika kita mengenal Tuhan, bahwa kita akan berkata, Tuhan, Engkaulah bagian dari hidupku. Engkaulah segala-galanya. Pernyataan dari perjanjian kasih karunia Allah adalah, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ya,
Itu perjanjian kasih karunia Allah. Kita harus ingat. Tuhan akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umatnya. Wah, luar biasa saudara, dalam Kejadian 17 ayat 7. Berarti kita dapat garis bawahi bahwa dia adalah Allah yang akan selalu menyertai umat-umatnya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya berjalan dengan sendirian. Dan kita akan menyaksikan yang namanya pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan yang luar biasa. Allah dan umatnya tidak dapat dipisahkan oleh apapun, juga termasuk penderitaan dan umat. Dengar baik seorang Tuhan, bahwa kita bersama dengan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu penderitaan, sakit, penyakit, maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan, karena Tuhan mau kita semakin mengenal akan Dia, bahwa Tuhan mau semakin kita mengenal lebih dekat lagi tentang Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengenal tentang Tuhan dengan benar, akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Ya, sungguh cukup luar biasa. Itulah yang pertama seorang Tuhan. Bagaimana mengetahui bahwa masih ada jalannya Tuhan? Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Yang kedua, saya pelajari di Alkitab, ikuti cara Tuhan. Ya, benar. Kita harus selalu mengikuti cara Tuhan. Karena cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Cara yang luar biasa. Cara Tuhan tidak bisa dicengkali dengan cara manusia. Cara Tuhan tidak bisa masuk akal. Cara Tuhan kadang berbeda dengan cara manusia, bahkan cara dunia ini. Ya, benar. Di ayat yang ke-16 dalam Keluaran 14 Alkitab mengatakan, dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, cara Tuhan ingin menolong bangsa Israel, yaitu melalui Musa. Lalu Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut dan belahlah airnya. Kalau secara manusia tidak mungkin, tidak bisa membelah laut dengan tongkat, karena namanya air tidak akan bisa terbelah. Tetapi Musa mengikuti cara Tuhan. Ketika Musa mengikuti cara Tuhan, apa yang terjadi? Maka mujizat terjadi, air laut terbelah dua. Dan bangsa Israel yang tadinya tidak percaya Tuhan, yang tidak mau mengikuti cara Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka menyaksikan hal tersebut? Mereka terkagum dengan cara Tuhan. Ya, cara Tuhan ajaib, saudara, ajaib. Hanya dengan tongkat laut Merau bisa terbelah dengan dua, bisa terbelah dua, saudara. Wah, sungguh luar biasa. Tidak bisa kita pikirkan secara manusia, saudara. Kalau hal tersebut bisa terjadi di zaman ini, wah, sungguh luar biasa. Maka akan viral. Ya, sampai sekarang juga zamannya Musa viral. Saya menyaksikan begitu kedahsyatannya Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan itu unik, ya. Ya, menakjubkan. Kita sebagai umat-umatnya merasa bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang tidak main-main dengan umat. Nah, cara Tuhan bekerja untuk menolong umatnya sangatlah berbeda dengan cara dunia. Ya, mungkin kalau dunia ada korbannya, ya, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai itu. No. Cara Tuhan tidak seperti itu. Hanya simple. Ikuti cara Dia, makan, mujizat terjadi. Nah, cara Tuhan menolong umatnya terkadang bisa berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu kedokteran sekalipun bisa berlawanan. Karena Tuhan yang menguasai alam semesta ini.
Tuhan yang menguasai kehidupan manusia. Tuhan mengetahui yang namanya kebutuhan-kebutuhan manusia. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka kebutuhan kita hari ini Tuhan akan cukupkan. Maka kebutuhan kita hari ini Tuhan akan jawab. Dan jika saudara hari ini membutuhkan kesembuhan, ikuti cara Tuhan. Bertobat, mengenal Dia lebih sungguh lagi. Tinggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini saudara sudah berapa tahun tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara hari ini berkata, aku tidak percaya lagi kepada Yesus. Dengar baik. Datanglah kembali kepada Tuhan. Ikutlah cara Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Saudara berkata, saya sudah ditinggal oleh keluarga saya, oleh istri, oleh suami. Dengar baik. Ketika kita mengenal Tuhan, lalu mengikuti cara Tuhan, maka keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, suatu saat Tuhan akan jamah dan kita akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita. Dan Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menuntun mereka ke dalam jalannya Tuhan. Tuhan memiliki cara yang unik dan tidak bisa diperkirakan oleh akal manusia. Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dipikirkan. Ya, cara Tuhan unik luar biasa. Cara Elisa menolong janda hamba Tuhan. Cara Elisa menolong janda hamba Tuhan kedengaran mengelikan dan tidak masuk akal. Ia tidak masuk akal. Ia menyuruh janda yang hanya memiliki sedikit minyak dan buli-buli dituangkan ke dalam banyak buli-buli kosong dari tetangga. Alhasil, minyak dalam semua buli-buli kosong terisi penuh dan cukup untuk membayar hutang sebelum tiba masa waktunya. Saudara bayangin. Luar biasa cara Tuhan untuk menolong janda itu sehingga dia bisa membayar yang namanya hutang-hutang. Asalkan janda itu mau mengikuti caranya Tuhan. Cara janda ini menuruti Elisa adalah unik dan kasus khusus. Artinya tidak semua orang menuang minyak lalu minyaknya tidak pernah habis alias berlimpah terus. Kendati demikian, prinsip penyerahan diri pada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap berlaku. Bagian kita adalah berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang ada pada kita. Saudara yang dalam Tuhan, dengar baik, ketika janda ini menuruti apa yang dikatakan Elisa, maka minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Tetapi ketika tidak ada lagi yang namanya tempat, maka secara otomatis minyak tersebut habis. Artinya bahwa ketika kita tetap terus mengikuti cara Tuhan, maka cara Tuhan tidak akan pernah habis, cara Tuhan tidak akan pernah berhenti, karena kita percaya dan mengenal Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan menolong umat-umatnya. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, Ia bisa memberkati dengan cara yang ajaib. Cara Tuhan itu ajaib. Luar biasa. Bayangin saudara, Alkitab berkata, Tuhan dapat mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan membagikannya. Memberikan makan siang kepada murid-muridnya yang mengikuti. Dan ada seorang anak kecil itu mempersembahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Roti dan ikan itu memberkati ribuan orang, makan kenyang, bahkan masih ada sisanya. Saudara, tidak bisa masuk di akal bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan ini bisa memberkati kurang lebih ribuan orang yang mengikuti Yesus pada saat itu. Apa yang terjadi? Roti dan ikan ini pun masih tersisa 12 bakul. Kalau kita pikirkan secara logika manusia atau secara hitung-hitungan manusia, tidak mungkin, tidak masuk akal, mustahil. Apa yang terjadi? Di tangan Tuhan pasti akan terjadi hal-hal yang dahsyat.
Ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka Tuhan akan membuat cara-cara yang ajaib, cara-cara yang tidak masuk akal oleh manusia. Jika pintu ini ditutup oleh manusia, maka pintu yang selanjutnya akan Tuhan buka. Tuhan begitu banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan mau supaya saudara dan saya menyaksikan karya Allah yang begitu luar biasa. Tuhan ingin memberikan hal-hal yang dahsyat bagi umat-umatnya yang mengikuti cara Dia. Dan cara Dia adalah cara yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Dan saya percaya, ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Perbuatanmu ajaib. Pertolonganmu, Tuhan, tepat pada waktunya. Ya, ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka orang akan berkata, wow, benar. Mereka adalah anak Tuhan. Dan ketika juga orang Israel mengikuti cara Tuhan, apa yang terjadi? Laut terbelah dua, dan bangsa Israel bisa berjalan dengan begitu bebasnya, begitu luar biasanya. Mereka menyaksikan yang begitu hebatnya Tuhan bisa membuat yang namanya air ini, laut ini terbelah dua dan bisa menjadi tembok. Dan mereka menyaksikan begitu besarnya pertolongan Tuhan yang ajaib. Ketika mereka melangkah dengan iman, mereka mengenal Tuhan, lalu mereka mengikuti cara Tuhan. Dan ketika mereka sampai di seberang sana, mereka juga menyaksikan ketika cara Tuhan bekerja, semuanya sudah keluar dari laut seberau, lalu masuklah bangsa Mesir sesuai apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa Tuhanlah yang akan berperang dan bangsa Israel akan menonton saja. Apa yang terjadi ketika sudah masuk semuanya orang Mesir, maka air yang tadinya jadi tembok jadi air lagi. Dan bangsa Mesir mati semuanya. Ajaib luar biasa. Ya, tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Nggak bisa. Cara Tuhan itu nggak bisa kita kalkulasikan. Nggak bisa. Jangan ada orang berkata bahwa begini-begini. No. Cara Tuhan unik. Dia dahsyat, dia luar biasa. Ya, lo bayangin saudara. Tangan pelayan atau tangan nelayan Petrus, terasa lelah karena semalaman menjala dan tidak dapat ikan. Petrus pada saat itu udah semalam-malaman dia carikan, gak dapat. Ketika digunakan sekali lagi dengan cara Tuhan, maka menghasilkan 2 perahu penuh ikan, bahkan perahunya hampir tenggelam. Saudara lihat, ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang paling dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Saya percaya ketika mereka bertolak ke tempat yang paling dalam, sebelum jala dilemparkan oleh Petrus, maka ikan-ikan yang ada di samping perahu mereka itu sudah berkumpul terlebih dahulu. Karena kenapa? Alam semesta ini tunduk kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah anak Tuhan, anak Allah. Maka alam semesta tunduk kepada dia. Dan dia punya kuasa, power yang sungguh luar biasa. Ketika jala mulai ditebarkan oleh Petrus, maka ikan masuk ke dalam jala Petrus. Bersama dengan teman-temannya, mereka menyaksikan betapa hari itu mereka sungguh luar biasa mendapatkan ikan yang besar, yang begitu banyak, sehingga perahu mereka penuh. Dan mereka melihat cara Tuhan yang ajaib, cara yang luar biasa. Jadi saudara Tuhan, ketika kita mengikuti cara Tuhan, berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Iya. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Berarti ada kuasa Tuhan ketika kita mengikuti cara Tuhan. Berarti ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka ada mujizat Tuhan. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, kita akan menyaksikan pertolongan-pertolongan yang ajaib yang daripada Tuhan. Ikutilah cara Tuhan.
Ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka kita akan menyaksikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Mengikuti cara Tuhan terkadang terasa aneh. Iya. Terkadang kok begini ya. Tapi endingnya luar biasa. Endingnya luar biasa. Dan endingnya kita bisa ketawa. Kita berkata, wah, luar biasa. Dan kita bisa takjub. Dan kita bisa bersyukur. Karena Dia Allah yang luar biasa. Kita bersyukur atas kebaikan dan cara Tuhan yang begitu unik, begitu luar biasanya. Saudara Tuhan, ketika bangsa Israel mengikuti cara Tuhan, mereka diselamatkan Tuhan. Mereka tidak takut lagi. Tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada rasa stres lagi. Tidak ada rasa kebimbangan lagi. Tidak ada rasa mustahil lagi. Tapi yang ada, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Mereka berkata, terima kasih Tuhan atas pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Pertolongan-pertolongan yang dahsyat ini. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengikuti cara Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan-pertolongan kepada Tuhan. Ikuti cara Tuhan, maka kita akan semakin taat kepada Dia. Mujizat dan hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah menyaksikan yang namanya mimbar rohani Kristen. Berbicara mengenai cara-cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapa. Amba berdoa bagi siapapun, Tuhan, yang menyaksikan mimbar rohani Kristen pada kesempatan hari ini, Tuhan. Maka mereka, Tuhan, yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, Engkau bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Yang memiliki masalah, berikan jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Amba berdoa, Tuhan, maka kuasa-Mu, Tuhan, nyatakan atas mereka. Maka mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan, secara pribadi, Engkau jamah, Engkau jumpai bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih dalam surga. Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yakin percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan bagi kita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.